Ya, kami beratus dalam 3, 2, 1. Kita masuk ke poin pertama saya, yaitu latar belakang. Di sini, Cina adalah negara dengan salah satu pasar terbesar di dunia. Ini bisa terjadi ya karena Cina tuh orangnya tuh mayoritas bekerja keras yang sangat rajin. Inilah yang membuat negara-negara barat seperti Eropa dan US itu akhirnya jadi merasa terancam terhadap adanya Cina ini. Karena Cina itu mampu memproduksi pasar yang sangat besar. Contohnya di Indonesia, di mana kalau kita lihat banyak banget produksi dari kita tuh yang ada tulisannya Made in China, Made in China, yang artinya ya Cina tuh udah menguasai pasar kita. Inilah alasan yang kuat kenapa banyak negara barat seperti Uni Eropa dan US tadi itu melakukan proteksi terhadap negara Cina ini. Tapi jika itu terjadi, akhirnya pasar itu akan dikuasai oleh negara, artinya dikuasai oleh pemerintah sendiri. Dan di beberapa negara barat, seperti misalnya di Eropa, pemerintahnya itu justru menguasai pasar dan merugikan rakyat. Kenapa? Karena ya sebenarnya beberapa pasar kayak contohnya di Amerika itu pemerintahnya itu sangat profit oriented karena ya pemerintahnya terafiliasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang akhirnya itu justru malah perusahaan yang dari pemerintah tuh nggak baik, yang nggak sebaik itu, dan akhirnya justru merugikan rakyat karena profit oriented, yang artinya pemerintah tuh jadi bukannya fokus ke kesejahteraan rakyat, tapi bagaimana pemerintah itu malah fokus ke bagaimana dia bisa memperkaya dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke poin kedua saya, yaitu karakterisasi. Di sini aktor rentannya adalah konsumen di negara barat. Di sini mereka tuh akan terjebak dalam dua pilihan. Pertama, antara pasar yang dikelola oleh Cina yang sebenarnya produknya baik dan dan sudah kompetensinya tinggi, terpercaya banyak tempat, atau pemerintah yang dimana ya kadang kalau pemerintah itu bisa pemerintah yang profit oriented yang akhirnya malah merugikan rakyat. Sedangkan di sini atau tanggung jawabnya tuh ada pemerintah negara barat. Di sini mereka lah yang mengatur produk yang bisa masuk dan bisa mengatur ada proteksi apa enggak, dan juga pada akhirnya mereka adalah orang yang akan mereka adalah pihak yang akan mengatur bagaimana pasar yang dibuat jika nggak ada Cina itu berjalan. Terus yang kedua, untuk aktor bertanggung jawab di sini adalah Cina. Di sini mereka tuh bisa mengatur ya skala pasar internasional mereka dan bagaimana mereka akan beroperasi sebagai sebuah pasar. Sekarang kita masuk ke poin ketiga saya, yaitu pembuktian. Di sisi pro atau di sisi kami tuh perlu membuktikan bahwa bagaimana Cina itu produknya tuh aman dan nggak merugikan pasar domestik. Sedangkan di sisi kontra, mereka tuh perlu buktiin bahwa jika pemerintah yang pegang pasar, kalau bukan Cina, apakah aman jika melihat kita contohnya melihat pemerintah Amerika yang ya kadang profit oriented. Sekarang kita masuk ke poin keempat saya, yaitu mekanisme. Tapi di sini karena ini adalah musik retrospektif, maka yang dimana musiknya adalah dewa misalkan, maka di sini kami akan membawakan kontrafaktual. Di sini kita bayangkan dunia di mana negara barat tuh nggak memberikan proteksi dari Cina. Artinya produk Cina tuh masuk dan pemerintah tuh bisa fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pemerintah, yaitu menjaga keamanan pasar, karena mereka nggak harus terlibat ke dalam pasar tersebut. Jadi tugas mereka cuma menjaga keamanan. Sedangkan jika pemerintah tuh ngasih proteksi, artinya nanti yang akan ngatur pasar tuh adalah pemerintah. Sedangkan di negara-negara kayak Amerika dan Uni Eropa tuh ya dampaknya bisa buruk karena tadi profit oriented yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke preemptif, yaitu poin kelima saya. Ya, di sini mungkin lawan akan mengatakan bahwa proteksi ini penting karena akan muncul ketergantungan pada pasar Cina dan segala macam yang disebutkan pada info slide yang akan membuat keuntungan negara berkurang. Tapi ini kami bantah karena pertama, negasinya ketergantungan itu gak sepenuhnya terjadi karena di negara barat pemerintahnya itu bisa ngasih pajak ke misalnya produk-produk impor dari Cina dan segala macamnya. Lalu di mitigasinya, poin kedua yaitu mitigasi, di sisi kami pemerintah pun bisa membatasi jumlah perdagangan dengan Cina agar pasar domestik tetap bisa berjalan dan akhirnya profit tetap bisa didapat oleh pemerintah dari pajak dan segala macamnya. Sekarang kita masuk ke poin ke-6 saya, yaitu argumen yang berjudul pemerintah akan melindungi pasar. Pertama, kita masuk ke asumsi. Di sini asumsinya jika nggak ada proteksi, maka Cina tuh bisa mendominasi pasar dan akhirnya ya perdagangannya masuk ke dalam negara barat dan profitnya domestik berkurang. Ini jadi masalah karena pemerintah jadi nggak bisa punya pendapatan dan segala macamnya. Tapi di sini kami bantah karena iya sudah kami katakan tadi, pemerintah itu bisa ngatur skala pasar yang ada di Cina dan ketergantungan itu bisa nggak terjadi. Terus kita masuk ke alasan pembuktiannya. Pertama, tesisnya, jika tidak ada proteksi, justru pasar tetap aman. Aktor yang akan berubah di sini adalah pemerintah di negara-negara barat karena mereka akan menghilangkan proteksi dari Cina dan fokus untuk menjaga pasar domestik mereka dengan Cina yang ada di dalamnya. Dalam artian mereka tetap akan memperbolehkan Cina masuk, tapi tetap mereka akan fokus menjaga keamanan di pasar tersebut. Menjaga keamanan dalam artian ya pajaknya ditambah untuk negara barang yang dari Cina misalnya, terus membatasi jumlah
produk Cina yang bisa masuk agar lapangan kerja tetap ada. Sekarang kita masuk ke alasan strukturalnya. Pertama, di sini pemerintah tuh perlu menjaga legitimasi, yang artinya mereka akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Yang kedua, pemerintah di sini punya kapasitas untuk mengatur Cina saat masuk ke pasar Amerika, ya karena Cina itu statusnya adalah tamu yang masuk ke dalam negara seorang, artinya mereka perlu menaati aturan. Dan yang ketiga, faktanya pasar Cina tuh nggak hanya ada di Barat, yang artinya Cina tuh nggak bisa fokus mendominasi negara sebesar bahkan negara-negara Barat yang ada di Eropa dan Amerika dalamnya. Cina juga fokus produksi ke pasar lain, yang artinya di sisi kami itu Cina nggak akan terlalu menguasai. Akhirnya perubahan yang akan terjadi di sini, Cina masuk ke pasar-pasar Barat dan dengan pemerintah yang terus menjaga Cina agar akhirnya konsumen itu nggak bergantung ke Cina dan segala macamnya. Sekarang apa lagi likutnya itu bisa terjadi? Pertama, insentifnya, produk Cina tuh udah terkenal dan terbukti, yang artinya ya Cina tuh bisa masuk, dan kalau nggak masuk justru pemerintah akan rugi karena dikira nanti kita anti Cina dan akhirnya ada konflik dengan masyarakat yang misalnya udah sangat dekat dengan Cina misalnya. Lalu kapasitasnya ya pemerintah bisa ngatur karena ini negara mereka. Konteksnya di sini ya masyarakat menerima karena tadi Cina udah sangat terkenal dan segala macamnya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, keempat, tiga tidak argumen saya, yaitu dampaknya. Di sini akhirnya di sisi kami pasar Cina tuh masuk dan berdagang. Ini membuat pemerintah bisa fokus menjaga pasar karena ya mereka nggak perlu fokus untuk membuat pasar karena udah ada pasar lain, yaitu pasar swasta, yaitu pasar Cina, dan juga selain ada pasar-pasar dari swasta lainnya, nggak cuma Cina dan nggak cuma pemerintah, ada pasar swasta lain yang muncul dari Amerika sendiri. Sedangkan di sisi lawan, justru karena Cina tuh nggak bisa masuk, pasar tuh dipegang oleh pemerintah, kayak misalnya Amerika misalnya yang kadang tuh profit oriented dan justru malah merugikan rakyat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini poin keempatnya adalah penimbangan, di mana penimbangan yang kami gunakan adalah bagaimana sisi kami di kasus kami itu skalanya besar karena ya itu memperluas pasar perdagangan seluruh Cina ke negara Eropa, yang artinya berdampak besar pada masyarakat, dan jika tidak terjadi maka dampaknya besar pula, dampak negatifnya besar pula pada masyarakat. Sekian dari saya, bangga menjadi proposisi.